Hari ini kita akan bicara tentang cinta dalam derita. Sebuah konflik yang terjadi terus-menerus di dalam keluarga kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, silahkan pencet tombol like dan share video ini dong ke teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Selamat menikmati videonya. Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di hari ini. Apa kabar guys? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan hari ini kita akan coba melihat series yang keempat, Cek Keluarga Sebelah di edisi cerita Yuk. Ini kita akan membahas tentang sebuah tema yaitu cinta di dalam derita. Cinta dalam derita. Apa mungkin ya? Maksudnya kalau orang jatuh cinta kan harapannya bahagia ya, harapannya adalah happy. Tapi mungkinkah itu menjadi sesuatu yang hanya mimpi di siang bolong? Karena gimana pun juga waktu kita bicara tentang jatuh cinta, sebuah relasi, suka atau tidak, kita pasti akan terluka. Makanya ada banyak orang juga yang pernah mengaku bahwa dia saking mencintai sehingga dia terluka sampai babak belur guys. Dan kalau kita lihat dalam konsep kebenaran iman Kristen misalnya, kekristenan percaya sih bahwa nggak mungkin ada manusia yang berelasi itu tidak saling melukai karena manusia tuh udah jatuh dalam dosa, sehingga waktu jatuh dalam dosa dia punya kedagingan, dia punya egoisme, dia selalu akan berorientasi self-center, dia selalu mencari apa yang dia anggap itu bahagia dan senang menurut dirinya. Tapi kemudian kebahagiaan itu dieksekusi dengan cara yang salah sehingga kebahagiaan yang dia ingin capai untuk dirinya sendiri itu bahkan melukai orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Dan juga ada konsep bahwa kita hanya bisa terluka ketika kita itu sangat dekat dan mengambil pilihan untuk mencintai seseorang. Jadi kalau kita nggak mencintai dan tidak dekat, kemungkinan untuk bisa terluka itu menjadi semakin kecil. Ini kan jadi pergumulan ya. Sekarang pilihannya adalah lu mau tidak mencintai, lu pengen sendirian, which is itu juga nggak mungkin, atau lu pengen mengambil sebuah resiko, lebih baik mencintai walaupun dengan sebuah konsekuensi pasti bisa terluka. Nah hari ini kita akan coba membahas cinta dalam derita. Apakah mungkin kita bisa tetap mencintai walaupun dalam kondisi kita ini menderita? Gimana pun juga, kalau kita dalam pendekatan fakta di lapangan, tentu saja mungkin sekali ada banyak orang tua misalnya ya dengan anak-anaknya dia tidak makan, dia menderita, quote and quote, hanya untuk supaya anaknya itu bahagia. Bahkan kalau gue ya misalnya ya, gue adalah seorang orang tua punya anak, waktu anak kita tuh masih kecil, terus dia sakit, doa kita atau doa orang tua mungkin kurang lebih sama ya. Tuhan kalau boleh saya aja deh yang sakit, jangan dia. Nah dari semua peristiwa yang faktual di dunia ini, kita bisa ngambil sedikit kesimpulan bahwa mungkin saja sih kita bisa tetap mencintai walaupun di dalam penderitaan. Tapi gue nggak mau mengajak kita semuanya jadi orang yang apatis, jadi orang yang ya sudah deh gue apa boleh buat ya gue ada di sini. Jadi gue mau sedikit berbagi kepada teman-teman kalau memang gue lagi dalam sebuah keluarga dan lingkungan di dalam keluarga gue itu tidak terlalu sehat ya, toxic relationship in our family gitu. Jadi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Nah buat gue yang pertama adalah pastikan dulu apa dan sumbernya apa dan kenapa lu merasa menderita. Nah, gue kasih beberapa catatan ya. Yang pertama adalah apakah konflik ini atau penderitaan yang terjadi itu semata-mata karena sekedar sebuah alasan komunikasi, miskomunikasi lah, salah paham lah, atau memang nggak nyambung lah. Nah ini mungkin juga kita perlu pahami dulu sebenarnya apakah ini masalahnya adalah sebuah komunikasi atau ada faktor lain yang ada di sekelilingnya, entah itu menjadi exposure-nya, fokusnya di dalam intinya, atau sebuah additional aja sih, tambahan saja. Jadi ada pemicu yang lain, tapi komunikasi juga menjadi satu highlight-nya. Nah kita harus tentukan dulu, kita di dalam penderitaan di dalam keluarga tuh masalahnya ini apa? Apakah cuma sekedar karena komunikasi yang nggak nyambung? Atau mungkin yang kedua adalah catatan gue adalah perlakuan kekerasan secara fisik. Ya ini adalah bagian penderitaan yang tidak terlalu mudah untuk bisa kita pecahkan sih. Gue juga nggak mau buat ini oversimplified, kita membuat sederhana buat lu semua yang ada di luar sana yang mungkin lagi mengalami penderitaan atau kekerasan secara fisik. Gue sih suggest kalian untuk mencari sebuah
entah itu LBH mungkin ya, atau konsultasi dengan, kalau lu ada orang Kristen, kepada pendeta, kepada mentor lu, kepada orang yang lu dapat percaya, lu sharingkan. Karena gimana pun juga, kekerasan secara fisik itu tidak dibenarkan sih. Kekerasan verbal aja kan nggak dibenarkan, apalagi kekerasan secara fisik. Jadi gue suggest kalian kalau lagi mengalami hal tersebut, entah itu dilakukan oleh orang tua Anda, jangan sampai kita berpikir bahwa gue nggak mau papa mama gue ditangkap polisi dan dia menjadi menderita karena gue ngelaporin dia. Enggak, buat gue gini, waktu lo melaporkan kepada polisi atau siapapun, lo tuh bukan membenci mereka, lo tuh mengasihi mereka dengan cara yang berbeda. Caranya adalah supaya mereka bisa bertobat. Nah ini seperti pengalaman gue waktu gue dulu masih pemuda. Gue dipaksa masuk dalam panti rehabilitasi. Di panti rehabilitasi itu gue ketemu dong sama teman-teman yang quote and quote ya diculik dari rumahnya, diculik ya. Jadi dia kayak orang tuanya tuh kayak nyewa bodyguard tak apa gitu ya, satpam atau apa, nyulik anaknya lalu dimasukin panti rehabilitasi. Awalnya memang anaknya tuh berontak, dia merasa kayak kok papa mama tuh benci. Tapi at the end gue mau kasih tahu teman-teman gue ini thankful gitu loh, grateful juga, bersyukur. Kenapa? Karena pemaksaan itu membuat hasil yang lebih baik di kebelakang hari. Bayangkan kalau dia nggak dipaksa dan diculik seperti itu, mungkin bisa jadi tangkap polisi beneran atau bahkan mungkin meninggal gitu loh. Kan sayang banget ya. Tapi anyway, yang gue mau ngomong adalah kalau lu mengalami kekerasan fisik di dalam sebuah keluarga, cinta lu di dalam keluarga lu sama papa mama harus juga diwujud nyatakan dengan sebuah disiplin. Entah itu juga dari dari orang tua ke anak, atau mungkin dari anak ke orang tua. Ada nggak ya? Ya ada aja lah ya, mungkin ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini ya. Rasanya kalau kita ngomong dalam relasi, wah kita bisa kaget men. Ada orang tua yang masukin anaknya ke penjara, ada anak yang nuntut orang tuanya karena warisan, dan lain sebagainya sih. Jadi kalau lo mengalami sebuah kekerasan fisik, gue suggest supaya kalian mencari bantuan kepada orang lain. Ini gue serius ya, jadi gue mau sharingkan ini dengan sungguh-sungguh. Poin yang ketiga adalah penderitaan yang kita alami apakah mungkin juga diterima oleh orang lain. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang kita melihatnya tuh terlalu kecil. Jadi kita hanya melihat di skup keluarga kita. Gue gak ngomong kita komparasi ya, seperti cek keluarga sebelah itu, yang lihat keluarga sebelah A, B, lalu gue ngomong, wah ini paling benar. Enggak. Tapi gue mau ngasih tahu juga kadang-kadang kita itu terlalu baper gitu loh. Jadi kita tuh terlalu kayak membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya nggak besar. Nah pertanyaannya gimana kita tahu bahwa itu sesuatu yang besar atau enggak? Nah caranya adalah selain kita membangun komunikasi dan bertanya, poin yang kedua adalah kita juga bertanya kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Apakah kalau kasus seperti ini gue diperlakukan begini benar atau enggak? Atau lu bisa ngelihat seandainya lu punya saudara di dalam keluarga. Jadi kalau lu anak pertama, kedua, ketiga atau ya anak keberapapun ya, coba lu lihat, perhatiin apakah perlakuan orang tua yang membuat lu jadi nggak nyaman itu terjadi sama lu aja atau sama keluarga yang lain, sama saudara yang lain di dalam rumah, atau apakah papa lu memperlakukan hal tersebut juga nggak cuma sama anak tapi juga sama mami lu, sama istrinya gitu loh. Jadi kalau bagaimana mengidentifikasi ini supaya kita tahu sebenarnya problem itu ada di mana, problem itu apakah betul-betul di situasi atau mungkin ada pemicu yang lain. Nah, ini masuk ke bagian yang keempat nih, jelas sumber konflik yang terjadi. Misalkan gini yang gua ngomong tadi, wah sebenarnya indikasinya konflik selalu terjadi, kekerasan selalu terjadi, selalu apa ya, terjadi itu di akhir bulan misalnya. Waduh, akhir bulan ini berarti ini mungkin kemungkinan besar karena gaji atau duit di rumah tuh udah mulai menipis guys. Ya biasanya beberapa orang juga jadi emosi karena dia nggak bisa punya cukup kesempatan untuk berpikir besar, berpikir banyak untuk apa yang dia bisa lakukan. Karena itu sekali lagi ya, relasi itu kan kompleks ya, complicated. Jadi nggak cuma sekedar tentang siapa gua, temperamen gua seperti apa, lingkungan-lingkungan yang memberikan respon seperti apa, tapi juga ada hal lain, misalnya duit, misalnya pekerjaan, atau misalnya ke perempuan ya, kayak period gitu loh, atau nggak menstruasi, itu semua jadi pemicu gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa relasi ini nggak bisa dilepasin dari segalanya, nggak bisa. Bahkan keyakinan, kepercayaan, agama lu, apapun itu pasti akan memberikan sebuah efek, membuat sebuah dampak kepada bagaimana kita bisa melihat cinta dalam derita.
Jadi kadang-kadang kan gini ya, kalau kita kembali ke Alkitab tuh ngomong gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah itu setia, dia akan membukakan jalan keluar, memberikan jalan keluar buat kita. Nah, kalau dalam prinsip kebenaran firman Tuhan itu aja, kita udah bisa memahami bahwa pencobaan yang kamu tuh individual. Kamu itu berarti person by person, gak bisa dibandingin. Makanya gue selalu ngomong, lu nggak bisa menjadikan alasan orang lain yang lebih susah menjadi dasar untuk lu mengucap syukur. Menurut gue sih itu nggak fair ya. Maksudnya pencobaan yang kamu alami itu ya beda-beda gitu loh. Jadi gue sama lu semua yang hari ini hadir, mungkin kalau kita ngomong takarannya ya, mungkin pakai gelas lah ya. Gelasnya mungkin ada yang gede, ada yang kecil, ada yang besar banget. Nah Tuhan tuh udah kasih takarannya. Pencobaan yang kamu alami ibaratnya air dikasih ke dalam gelas tersebut dan dia nggak akan luber gitu loh. Jadi Tuhan tuh tahu lu punya gelas tuh seberapa gede, ya seberapa besar, dan Tuhan tuh kalau mengizinkan pencobaan nggak mungkin melebihi kapasitas yang lu bisa tanggung. Artinya setiap manusia di dunia ini, bahkan orang percaya sekalipun, yang gue yakini apalagi ya lebih ini ya lebih jelas karena lebih relate sama firman Tuhan tadi. Tuhan tuh adalah setia. Jadi Tuhan tuh tahu bahwa dia tuh akan menyertai kita di dalam semua penderitaan yang kita alami sesuai dengan takaran yang lu dan gua bisa tanggung. Jadi kalau gua ngomong, aduh tuh ada keluarga yang lebih parah dari gua, terus gua bersyukur, rasanya enggak sih, karena yang lu pikir lebih parah itu bisa jadi adalah mereka juga mengalami penyertaan Tuhan lebih besar daripada yang kita alami saat ini. Jadi dari yang pertama adalah gua mau bagiin kepada lu semua. Kalau di pertemuan yang terakhir itu gue pernah mention juga, escaping is not will not resolve a problem. Melarikan diri itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang kita bisa hadapi adalah sekarang kita menghadapi fakta atau menghadapi situasi yang saat ini sedang kita jalani dalam keluarga. Jadi lu kalau lagi kerja, lu lagi ada di luar, terus lu kayaknya bete gitu ya, jam sore tuh, aduh gue balik ke rumah tuh kayak kembali ke neraka dunia atau enggak sih, gue udah capek, gue udah males. Gue sih mengencourage kalian untuk jangan stay di sana, tapi ngambil sebuah langkah-langkah yang lu bisa lakukan. Cinta dalam derita itu keniscayaan. Cinta dalam derita itu memungkinkan. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat kepada Yesus saja mengalami penderitaan. Dan dalam penderitaannya gue yakin sih dia rela. Gue bukan ngomong dia santang ya, hei hore gue menderita. Enggak sih, dia betul-betul menderita. Tapi dia sadar, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu memberikan sebuah dampak kebahagiaan. Jadi dia mencintai kita, dia mencintai Bapa di surga, sehingga dia mau rela melakukan kehendak Bapa untuk mati di atas kayu salib menderita. Itu sebagai sebuah bentuk nyata dari cinta. Jadi cinta dalam derita rasanya bukan saja tidak mungkin, tapi selayaknya kita jalani sih. Waduh, ini tambah repot ya. Agak berat sih, tapi buat gue gini sih. Lu nggak akan pernah bisa tahu arti kata cinta yang sesungguhnya sebelum lu masuk ke dalam bottom line yang paling jelek tentang apa itu suffering, penderitaan. Karena lu kalau terus mencintai, tapi lu nggak menemukan penderitaan tersebut, kita bisa bertanya-tanya apakah ini sekedar cinta. Karena gini, cinta tidak bisa dikatakan cinta tanpa sebuah pengorbanan, tanpa sebuah penderitaan, tanpa sebuah usaha, kerja keras. Jadi bagaimanapun juga mindset kita tuh harus yang diubah lebih dahulu. Gue bukan ngomong sekali lagi gini ya, oh kalau gitu cinta dalam derita berarti tidak sama dengan bahagia. Enggak sih. Ya, cinta di dalam derita juga bisa membuat sebuah kebahagiaan. Tapi pertanyaannya adalah kebahagiaan versi siapa? Dan kebahagiaan di waktu kapan? Karena Alkitab juga ngomong, rencana Tuhan rencana yang indah. Mungkin ada masanya kita menangis, ada masanya kita tertawa, ada masanya kita menabur, ada masanya kita menuai, ada masanya kita, ya itu tadi, bersusah payah, ada waktunya kita juga bersenang-senang. Selalu ada masa, selalu ada waktu. Dan waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. So, jangan pernah menyerah untuk situasi yang lu sedang hadapi hari-hari ini dan jalani dengan sebuah semangat. Nah yang terakhir adalah kalau lu mengalami sebuah cinta dalam penderitaan, gue sih menyarankan kita untuk mengambil sebuah second opinion sih. Second opinion tuh artinya kalau bahasa kitanya tuh counseling ya, counseling. Jadi ada baiknya kita juga datang kepada hamba Tuhan, pendeta, penginjil atau siapapun yang lu percaya. Nah dari sana kita bisa boleh belajar mengambil sebuah langkah-langkah yang harus dihadapi. Karena gini, kadang konflik yang terjadi dalam keluarga juga bukan cuma sekedar
kompleksitas tadi ya, karena ada relasi, pekerjaan, faktor fisik dan lain sebagainya, tapi juga ada faktor kejiwaan. Ada beberapa orang yang gue pernah temuin itu mengalami gangguan kejiwaan. Nah, orang itu sendiri sebenarnya tidak sadar bahwa dia tuh sedang terganggu. Ya, terganggu kejiwaan itu bukan ngomong orang gila ya. Ada fasenya gitu. Ada schizophrenia parah, ada depresi ringan, ada yang lain-lain tuh, ada fase-fasenya, gue nggak bisa gambarin juga. Tapi paling enggak ada beberapa orang sudah masuk dalam fase tertentu sehingga dia sulit untuk dia sendiri bisa recover. Nah, dia membutuhkan ahli-ahli ya, orang-orang spesial khusus yang bisa menolong dia untuk melepaskan semua hal itu. Ada juga yang mungkin terkungkung dengan masa lalu, luka batin, kepahitan di dalam hidupnya, sehingga dia tanpa sadar melakukan sebuah tindakan dan perilaku yang sebenarnya tuh udah nggak sehat menurut lingkungan sosial, tapi menurut dia itu wajar-wajar saja, itu fine-fine aja, dan selalu kan sifatnya gitu ya, mirroring. Jadi dia merefleksikan sesuatu yang dia pernah diperlakukan, lalu dia memperlakukan hal itu kepada orang lain. Jadi contoh, kalau ada orang yang pedofilia yang melakukan sebuah kegiatan seksual yang tidak sehat ya, bukan tidak sehat, sudah mulai agak menyimpang ya, kepada anak-anak atau yang lain sebagainya lah ya. Nah, biasanya kalau kita melihat latar belakangnya, orang-orang tersebut sebelum jadi pelaku tuh jadi korban. Jadi sebelumnya dia jadi korban dulu, sampai pada masa tertentu dia melakukan hal itu kepada orang lain sebagai sebuah manifestasi dirinya sendiri yang tercermin kepada orang lain. Nah, kalau sudah masuk di dalam kapasitas gangguan kejiwaan, mental, dan lain sebagainya, sangat penting dan sangat mungkin kita melibatkan para ahli untuk masuk dan memberikan yang gue bilang tadi, second opinion. Kalau enggak, cinta dalam derita lu tuh nggak punya meaning. Nggak punya meaning tuh, jadi akhirnya kita malah bukan nolong orang lain, malah menjebak dan menelantarkan orang tersebut untuk jatuh lebih dalam, guys. Benar gak sih? Kan Alkitab ngomong gini, kalau lu tahu apa yang baik untuk lu lakukan, lu nggak lakukan, lu sendiri juga salah gitu loh. Artinya lu kalau tahu ada yang harus dilakukan untuk menolong orang itu, walaupun dengan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, ya let's do it gitu. Lakukan saja. Kenapa? Karena disitulah bukti nyata kita mengasihi orang tersebut. Oleh karena itu guys, ada beberapa hal yang mungkin gue mau bagiin. Yang pertama adalah cinta di dalam derita memungkinkan karena satu alasannya adalah the greater good purpose, tujuan yang lebih besar. Nah, gue ingat satu kali ada sebuah kesaksian ya di sebuah stasiun televisi. Ada seorang ibu datang. Awalnya sih gue ngelihat biasa-biasa ya, sampai suatu kali dia tuh ngomong bahwa dia tuh punya tangan dan kaki tuh nggak lengkap. Terus ditunjukin tuh di zoom in sama si kameramennya. Emang tangannya tuh buntung guys, buntung, kakinya, jari-jari kakinya juga buntung. Nah, lalu ditanya dong sama hostnya, ini kenapa ibu dan lain sebagainya. Nah, ibu ini cerita, jadi waktu kecil dia itu anak paling bontot guys, anak paling kecil, paling bontot yang terakhir, dan anak yang sebenarnya tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena itu seperti istilah zaman sekarang tuh kebobolan gitu loh. Aduh, ini juga kalimat menyakiti sih. Ya intinya gitulah. Jadi dia udah punya anak banyak, lalu kemudian usaha pekerjaan orang tuanya tuh lagi down, lalu dia nggak berharap punya anak. Nah, kenapa lu bikin juga? Kan kita berpikir gitu ya. Tapi anyway, akhirnya ada lah nih anak ya. Nah, udah ada nih anak, waktu dalam rahim, dan ngomong bahwa dia mengandung, dia ngomong sama suaminya, ini gue pregnant nih, terus gimana? Terus suaminya tuh bilang gini, gila lu, gue gak punya duit. Gak. Lu aborsi aja anak itu gitu loh. Dan gilanya lagi nih mami, iya aja gitu loh. Terus dia makan jamu, makan makanan apa, loncat-loncat, pengakuannya gitu ya. Sampai bisa turun. Nah, ini si anak ini cerita karena diceritain sama tantenya, kakaknya si mamanya ini. Dia loncat-loncat gitu ya. Terus akhirnya apa? Tetap lahir guys. Nggak meninggal dia, tetap lahir, tapi lahirnya itu tadi karena makan obat dan jamu segala banyak banget, lahirnya itu cacat. Dan yang lebih mengerikannya lagi, nih anak bertumbuh seperti biasanya awalnya, sampai kemudian di masa remaja gitu katakanlah, dia mulai merasakan nggak punya teman karena dia tuh kayak orang freak gitu loh, orang aneh, suka diejek-ejek karena tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, suka diejek-ejek. Nah, dalam proses itulah si anak tuh inget
tantenya tuh pernah ngomong begitu. Wah, dia ngamuk banget waktu itu. Dia marah besar sama orang tuanya. Terus dia bertanya, ngapain gua hidup kalau gua seperti ini? Lalu dia kesaksiannya tuh sampai berapa kali mau bunuh diri juga. Udah gitu dia juga punya pengalaman, dia manjangin rambutnya guys. Dia nutupin mukanya. Terus dia jalan tuh nggak mau dilihat mukanya. Pokoknya dia sengaja kayak ditutupin gitu mukanya. Sampai suatu kali dia ketemu dengan satu orang yang bicara tentang Yesus. Nah, Yesus ini mengatakan bahwa, teman ini mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi dia, mencintai dia dengan segala keberadaannya dan kekurangannya. Singkat cerita, ibu ini, anak ini ya yang bersaksi tadi, bertobat. Nah, setelah bertobat yang luar biasa adalah dia belajar untuk recovery dan membuat rekonsiliasi. Dia mengampuni papa mamanya. Tidak hanya sampai di sana, dia sekarang menjadi salah seorang penggiat anak-anak aborsi. Jadi penggiat anak-anak aborsi apa ya? Maksudnya aktivis ya, yang menolong korban dari keluarga yang anak-anaknya itu mau diaborsi. Jadi dia ngumpulin, ada yang udah dibuang, ada yang lagi ada konflik dengan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, dari sini gue belajar kalau ngelihat dari background ibu ini, di dalam masa lalunya yang waktu itu dia nggak tahu, penderitaan yang dia alami, belajar untuk mencintai orang yang mau membuang dia, yang mau mengaborsi dia, belajar untuk tetap mencintai orang tersebut walaupun dia tidak menerima feedback yang baik, yang positif, tapi dia tetap melakukan hal itu sampai dia bertumbuh dewasa dan Tuhan memakai dia the greater good purpose, tujuan yang lebih besar bahwa dia dipersiapkan supaya nanti dia waktu gede, dia bisa menjadi berkat buat anak-anak aborsi, anak-anak korban aborsi lainnya. Keren gak sih? Ya keren. Tapi kan lu jangan berharap gini, ya itu kan ya case by case ya. Mungkin satu dari sekian ratus. Anyway, that's right sih. Itu bener banget. Tapi yang pasti adalah selalu akan ada harapan. Nah, ini yang gue mau bagiin pada teman-teman di siang hari ini. Jangan putus harap. Jangan putus asa. Never stop hoping. Never stop to praying. Never stop to move on gitu loh. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah kayak I'm quit lah ya, I'm done gitu, terus gue udah selesai. Enggak, apalagi kalau lu sekarang hari ini sampai berpikir mau suicide, mau bunuh diri. Menurut gue sih itu bukan pilihan yang baik ya. Enggak, sangat tidak baik menurut gue. Kenapa? Karena selalu akan ada harapan. Kenapa? Karena fakta-fakta yang ada di dalam dunia ini menyatakan orang yang tadinya menderita, mengalami sebuah persekusi, bullying, mau diaborsi sekalipun, selama lu ada di tangan Tuhan, Tuhan bisa merangkai sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Bahkan bukan cuma baik, tapi indah gitu loh. Ya. Tahu ya bedanya ya? Bukan cuma baik, tapi indah. Mungkin contohnya gini deh, ada seorang bapak lagi main sama anaknya di taman. Nah, anak itu main, terus gak lama kemudian bapaknya manggil. Misalnya katakanlah namanya Tony, di mana kamu? Anaknya ini lagi senang main, dia dengar papanya manggil, tapi dia karena keasikan main, dia suka-suka aja, dia tidak menghiraukan panggilan papanya. Dia main sampai suatu kali ada anjing lewat ngegonggong. Wah, dia takut banget. Gonggongan itu dan ketakutan itu membawa dia lari mencari papanya, dan ketika ada papanya dia peluk papanya. Ya. Dan gak lama setelah itu seorang bapak datang. Ya, mungkin 1 jam kemudian lah ya, datang kepada bapak dan anak tersebut dan ngomong, terima kasih ya karena saya bisa melihat engkau sama anakmu itu begitu dekat dan saling berpelukan. Karena dari situlah saya sadar saya punya anak di rumah yang jarang saya peluk. Jadi setelah saya melihat bapak dan anak bapak ini berpelukan, saya kembali ke rumah, saya memeluk anak saya. Ini kan keren ya, maksudnya dari sebuah kedegilan gitu ya, anak ini yang nggak mau dengar papanya manggil, kan dia nggak tahu juga ya. Taunya ada anjing menggonggong, dia lari, dipeluk. Nah, yang ada kan cuma kegiatan dia memeluk aja kan. Nah, orang ini ngelihat dia dikejar anjing nggak tahu, dia tidak mendengar suara papanya nggak tahu, yang tahu dia berpelukan, dan itu membuat inspirasi buat bapak yang melihat itu, lalu dia melakukan sesuatu yang lain. Jadi kan hal yang bukan cuma baik ya, kalau baik kan cuma sekedar anak dan bapak itu berpelukan, tapi menjadi indah ketika orang lain melihat inspirasi itu secara kita tidak sadari menjadi berkat buat orang lain. Kemarin gue buat TikTok, ada orang yang komen gini, jadi gue jalan-jalan sama istri gue pegangan tangan. Ada yang komen, jadi pengen pegang tangan suami gue udah lama. Keren banget ya menurut gue nggak pernah
nggak pernah berpikir itu akan terjadi, tapi itulah pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini kan. Kita nggak pernah bisa lihat, tahu gitu loh. Tapi yang satu hal yang pasti adalah gue pengen mendorong kalian untuk ayo kita jangan putus asa, jangan patah semangat. Cintailah mereka walaupun mereka tidak mencintai engkau kembali gitu loh. Karena itulah filosofi dari sebuah cinta. Cinta itu berani berkorban, menyangkal diri, memikul salib, belajar untuk tidak berorientasi kepada kebahagiaan diri, tapi belajar untuk membahagiakan orang lain walaupun di tengah situasi yang mungkin saat ini gue lagi tidak perform, tidak baik. Ya anyway, gimana pun juga, dia bokap nyokap lu. Dia bisa salah, of course. Gimana pun juga dia sahabat lu. Dia bisa salah, of course. Tapi kalau cara pandang kita hanya sekedar manusia melihat manusia, kita bakal menuai kekecewaan. Yang harus kita lakukan adalah shifting, merubah cara berpikir kita untuk melihat manusia yang bebal seperti gua aja diterima sama Tuhan. Bagaimana mungkin gua menolak orang lain yang melakukan kesalahan kepada gua? Itu poin yang pertama sih. Gua mau mendorong kita untuk ngelihat ada greater good purpose, tujuan yang lebih besar yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan gua sama lu di tengah situasi keluarga. Yang kedua adalah destinasi menentukan direction. Your destination, final destination will determine your direction. Gue selalu mengatakan hal ini karena ini penting banget. Gimana pun juga kehidupan tuh nggak bisa dilihat secara episode, sequence aja ya, nggak bisa. Menurut gue sih kita akan lebih bijak kalau kita melihatnya tuh holistic ya. Jadi ngelihat tuh dalam sebuah pattern yang luas gitu loh. Kalau sequence hidup lu sekarang up and down, ya it's good gitu loh, berarti lu hidup, menunjukin. Kalau lu nggak pernah up and down, lu jangan-jangan beneran hidup atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi kalau lu hidup, lu ngelihat bahwa destinasi hidup lu itu akan menentukan gimana lu ngejalani langkah-langkah hari ini. Jadi gue tetap menyarankan, memberikan sebuah dorongan, walaupun lu hari ini mengalami sebuah problematika yang nggak gampang untuk lu hadapin di dalam hidup ini, tapi yakinlah bahwa di destinasi akhir ini tidak ada yang tidak mungkin kalau lu ngelihat bahwa di akhir kehidupan kita selalu akan ada kemenangan, selalu akan ada sebuah harapan yang pasti. Kok bisa pasti? Karena gimana pun juga hasil akhir kehidupan kita tuh akan ditentukan dari bagaimana kita menjalani hari ini sih. Benar gak sih? Kalau kita ngelihat akhir hidup kita adalah sebuah kemuliaan kekal, katakanlah demikian ya, ada ngomongnya mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, siapapun kita akan menghadapi itu kan. Istilahnya gini, orang yang mengalami ujian di dalam sekolah, suatu kali akan lulus dan akan graduation. Perihal nilai kita nggak tahu. Kita nggak tahu nilainya. Nah sekarang kita lagi collecting nilai nih sekarang. Kita lagi berjuang supaya nilai-nilai kehidupan kita itu nanti di akhir kehidupan ini itu bisa menyenangkan Tuhan gitu loh. Menyenangkan orang pribadi yang memberikan kita mahkota kemuliaan tersebut. So kalau lu ngelihatnya di akhir, apapun juga yang terjadi dalam sequence kehidupan kita hari ini, di akhir kita akan more than the winner, more than the champion gitu loh. Kita akan melihat kehidupan hari ini dengan sebuah semangat dong. Karena sudah akan ada wisuda nih. Wisudanya udah pasti. Nah sekarang kita mempersiapkan bekal-bekal apa saja yang kita harus jalani. Karena siapapun kita yang hari ini anak, suatu kali akan menjadi orang tua. Ya orang tua nggak harus orang tua dalam tanda kutip secara biologis lu punya anak. Ya lu nggak menikah pun lu bakal jadi tua guys. Dan lu bakal jadi tua, lu bakal mengandalkan ya, salah satunya, mengandalkan orang di luar diri lu untuk menolong lu bisa survive. Ya nggak sih? Coba lu pikirin deh, kalau misalnya hari ini lu nggak menaburkan nilai-nilai yang positif dan yang baik seperti yang Tuhan ingin gitu loh. Di suatu kali kelak kita bisa jadi orang yang loneliness gitu loh, sendirian. Kenapa? Karena kita menabur sesuatu yang tidak baik pada waktu kita masih remaja dan pemuda. Tapi waktu lu bisa melakukan nilai-nilai yang baik, suatu kali kelak orang akan melihat bahwa upah dari segala kebaikanmu Tuhan akan memberikannya melalui keberadaan orang-orang di sekitar lu. Gua sangat percaya sih bahwa segala kebaikan yang kita nyatakan di dalam Alkitab tuh hendaklah kebaikanmu tuh
nyata gitu buat orang lain. Karena gue tahu juga bahwa Tuhan tuh juga bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi perwujud nyataan wajahnya kepada kita. Tuhan gak kelihatan, tapi dia bisa kelihatan ketika orang lain tuh bisa support lu, ngedoain lu, mencukupkan segala apa yang lu mungkin butuhkan. Suatu hari kelak kita akan betul-betul nggak bisa apa-apa. Ya. Sekali lagi gue ngomong, anak bakalan jadi orang tua. Nah hari ini berhenti berputar dalam sebuah lingkaran setan. Maksudnya kalau lu diperlakukan sesuatu yang negatif dan lu waktu menikah dan punya anak, jangan lakukan itu kepada anakmu. Berhenti sudah di dirimu dan percayalah bahwa hal-hal yang buruk yang pernah lu dapetin pun itu bukan berarti harus dieksekusi sebagai sebuah pembalasan dendam, tapi itu justru sebuah pelajaran supaya kita tidak mengulangi apa yang salah yang orang tua kita pernah lakukan. Dan by the way, nggak ada kelas jadi orang tua, guys. Semua orang akan menjalani learning by doing. Dan that is discipleship, kan. Itulah pemuritan, learning by doing. Kita nggak pernah bisa mengatakan gue better than him, gue better than her, nggak bisa. My family better than his family, nggak bisa gitu loh. Karena semua orang selalu akan struggling dengan semua perjalanan hidupnya. Dan the main point adalah apakah kita melihat bahwa keluarga ini juga boleh dipersembahkan buat Tuhan. Yang terakhir, gue akan bacain ya Efesus pasal 5 ya. Kalimatnya gini nih, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini kalimat bagus banget. Kenapa? Karena kalau lu baca ayat berikutnya, Paulus sudah mengatakan rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dan di dalam ayat ini jelas sekali, istri, suami, itu ada sebuah panggilan suami-suami mengasihi istri, istri menghormati suami, tunduk dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah sebagaimana jemaat, sebagaimana orang kudus. Lu inget gak sih Saulus saya tahu ya, Paulus dulu kan Saulus ya, perjalanan ke Damsyik tuh pernah ketemu sama Tuhan kan. Nah waktu si Saulus ini sebelum bertobat ya, melihat cahaya besar, lalu ada suara, Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? What? Apakah Saulus pernah ketemu dengan Yesus? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Saulus? Menganiaya jemaat. Nah waktu Yesus mengatakan mengapa engkau menganiaya aku, seakan-akan dia sedang mengatakan bahwa jemaat itu tubuhnya. Itu tadi yang dibilang oleh Efesus. Jemaat itu tubuh. Jadi waktu orang melukai jemaat, yang terluka tuh Yesusnya. Nah ini poin yang penting untuk kita bisa pahami sekali lagi, untuk mengingat bahwa ketika kita mengasihi orang dan melukai orang, poinnya ada di dalam Yesus itu sendiri. Apakah waktu kita melukai orang tersebut, orang itu juga kita juga sedang melukai Yesus? Sebaliknya, waktu kita sadar kita sedang membahagiakan orang lain walaupun kita menderita, kita sedang membuat Yesus itu senang. Nah ini akhir dari cek keluarga sebelah. Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjadi berkat buat kita. Dan kita semoga Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gue Joy Manik, pamit. Bye-bye.